Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kerajinan serat. Sebenarnya apa sih kerajinan serat itu? Ada tidak produk kerajinan serat di rumahmu? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita simak video part 1. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, serta pengolahan bahan serat. Yang pertama, pengertian serat. Nah, pengertian serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan bagian yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya produk kerajinan serat di rumahmu, kita wajib banget belajar jenis dan karakteristik dari bahan serat. Mari kita belajar. Karakteristik dari bahan serat itu sendiri berasal dari alam, sifatnya mudah terurai. Nah, dengan kata lain, si serat alam ini itu adalah bahan organik. Yang namanya organik sudah pasti ya, dia itu tidak melalui proses produksi maupun penambahan bahan kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga. Jenis dari bahan serat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, serat dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Kali ini kita akan membahas serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu serat tumbuhan berasal dari biji, batang, daun, dan buah. Sedangkan hewan berasal dari stapel dan filamen. Nah, serat dari tumbuhan yang berasal dari biji itu contohnya ada biji kapas, biji kapuk. Gimana nih, udah bisa menebak kira-kira apa produk kerajinan serat yang ada di rumah kalian? Iya, bener banget. Ada bantal ya. Bantal itu biasanya dalamnya itu berisi kapuk. Nah, sedangkan kalau kapas ini biasanya itu dipakai di kosmetik ya. Mari kita lanjut. Serat dari tumbuhan yang berasal dari batang. Nah, ini contohnya ada serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, serat batang beringin. Dan masih banyak lagi contoh lainnya seperti enceng gondok, kemudian batang pisang, itu juga bisa dibuat kerajinan. Yang selanjutnya ada serat dari tumbuhan yang berasal dari daun. Nah, contohnya ini ada serat daun nanas, serat daun mendong, serat daun pandan berduri. Nah, biasanya produk yang dihasilkan itu berupa anyaman. Misalnya kayak tikar, kemudian tas, dan masih banyak lagi ya. Yang selanjutnya ini ada serat dari tumbuhan yang berasal dari buah. Kira-kira apa nih? Iya, serat buah kelapa. Contohnya apa? Contohnya ada sapu, kemudian ada pot bunga hiasan, kemudian ada tali rami. Next kita bahas serat alam hewan. Nah, serat dari hewan ini tadi berupa stapel. Nah, jadi stapel ini itu berasal dari rambut hewan yang biasa disebut sebagai wool. Benang wool, ya kan? Nah, contohnya itu ada domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan viguna. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu adalah si wool dari domba. Selanjutnya ada filamen. Nah, filamen ini itu serat yang berbentuk jaringan. Contohnya itu ada pada ulat sutra. Nah, jadi si ulat sutra ini sebelum jadi kupu-kupu, biasanya kan dia itu berubah menjadi
kepompong. Nah, jadi si kepompongnya inilah yang membentuk jaringan atau filamen yang nantinya akan dibuat menjadi kain. Nah, serat dari hewan ini biasanya hasil produknya itu berupa pakaian ya, yang biasa kalian pakai. Kalau si wool itu biasanya dia tuh lebih tebal. Nah, kalau si ulat sutra ini biasanya dia tuh lebih mengkilat dan terlihat mewah. Next, yang terakhir, setelah kita tahu apa itu tadi pengertian serat, jenis dan karakteristik dari bahan serat, yang pastinya di rumah kalian itu juga ada, mulai dari tadi apa? Ya, ada bantal, pasti ada pakaian, kemudian ada sapu, ada tikar, dan masih banyak lagi pastinya ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui gimana sih proses pengolahan dari bahan serat itu sendiri. Nah, jadi di pengolahan bahan serat itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada pemintalan benang atau spinning. Proses di mana kapas atau bahan-bahan serat itu dipintal menjadi benang. Dipintal itu ini ya, apa namanya, bahasa di dunia tekstil. Nah, atau sama dengan pembuatan gitulah ya, pembuatan dari bahan serat tadi menjadi benang. Nah, setelah menjadi benang, maka proses selanjutnya yaitu penggulungan benang. Dilanjut pencelupan warna agar warnanya makin menarik. Dan yang terakhir itu adalah penenunan benang menjadi kain. Nah, itu tadi proses pengolahan dari bahan serat. Nah, gimana nih? Kalian sudah tahu kan bahwa di sekitar kita banyak sekali kerajinan-kerajinan yang berbahan serat. Tanpa kalian sadari, kalian pun juga menggunakannya. Oke, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video part 2.